Dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, IPS, perbedaan antara deep learning dan surface learning sangat krusial, karena IPS seringkali dijebak dalam penjara hafalan. Surface learning membuat IPS menjadi mata pelajaran yang membosankan karena penuh dengan deretan tahun dan nama, sedangkan deep learning mengubah IPS menjadi laboratorium sosial untuk memahami bagaimana dunia bekerja. 1. Tabel perbandingan, IPS Surface vs Deep Learning. Aspek, Surface Learning. Permukaan, Deep Learning. Mendalam. Fokus utama, menghafal nama pahlawan, tanggal peristiwa, dan letak astronomis. Menganalisis sebab akibat, nilai-nilai, dan pola perubahan sosial. Metode, membaca buku teks, dan merangkum poin-poin penting. Studi kasus, observasi lapangan, dan diskusi isu-isu terkini. Geografi, menghafal nama provinsi dan hasil buminya. Memahami dampak interaksi ruang terhadap ekonomi dan lingkungan. Sejarah, menghafal urutan raja dan tahun peperangan. Menemukan relevansi nilai perjuangan masa lalu untuk masalah masa kini. 2. Contoh konkret. Materi perdagangan internasional. Cara surface learning. Siswa diminta menghafal definisi ekspor-impor, daftar komoditas unggulan Indonesia, dan nama-nama organisasi perdagangan internasional, WTO, APEC, DLL. Ujiannya adalah mencocokkan nama negara dengan produk yang dihasilkannya. Cara deep learning. Meaningful. Siswa melakukan simulasi pasar global atau menganalisis barang-barang di rumah mereka. Guru, lihat sepatu atau ponsel kalian. Dibuat di mana? Kenapa perusahaan itu memilih pabrik di negara tersebut? Bagaimana jika negara itu menghentikan impor ke Indonesia? Apa dampaknya bagi uang saku kalian? Siswa belajar tentang ketergantungan ekonomi dan geopolitik melalui benda yang mereka sentuh setiap hari. 3. Implementasi 4 pilar dalam IPS. Olah pikir, analisis kritis. Siswa tidak sekadar menerima narasi tunggal. Mereka membandingkan berbagai perspektif. Contoh, membahas sejarah bukan hanya dari sisi siapa yang menang, tapi bagaimana dampak sosial bagi rakyat kecil di masa itu. Olah hati, empati sosial. Siswa diajak merasakan kondisi sosial masyarakat. Contoh, saat belajar tentang kemiskinan atau kesenjangan sosial, siswa diajak berdiskusi tentang keadilan sosial dan bagaimana mereka bisa berkontribusi membantu sesama akhlak mulia. Olah rasa, apresiasi budaya. Menghargai keberagaman Nusantara bukan sekadar hafal nama tarian, tapi memahami makna filosofis di balik budaya tersebut. Contoh, memahami mengapa rumah adat di daerah gempa berbentuk panggung. Ini adalah perpaduan antara kearifan lokal, rasa, dan ilmu pengetahuan. Olahraga, aksi nyata. Belajar IPS dilakukan dengan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Contoh, melakukan wawancara dengan pedagang pasar, atau melakukan bakti sosial di lingkungan sekitar sekolah. 4. Perubahan paradigma guru IPS. Dulu, guru menjadi ensiklopedia yang tahu semua tanggal dan nama. Sekarang, deep learning. Guru menjadi fasilitator dialog sosial. Contoh, daripada mendiktekan 10 dampak globalisasi, guru bertanya, asteris. Bagaimana media sosial mengubah cara kalian berteman? Apakah itu membuat kalian lebih dekat atau justru lebih asing? Kesimpulan, dalam deep learning, IPS bukan lagi mata pelajaran tentang masa lalu yang mati, melainkan tentang masa depan yang sedang kita bangun. Siswa belajar IPS untuk menjadi warga negara yang cerdas, kritis, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Sangat menarik melihat bagaimana deep learning bisa menghidupkan kembali mata pelajaran yang selama ini dianggap kering.